Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kami hormati para tamu, duta besar, teman-teman pejabat di lingkungan BPMI Masjid Istiqlal, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini saya ingin gunakan untuk mendalami satu poin dalam moderasi beragama. Jadi dalam prinsip-prinsip serta nilai-nilai moderasi beragama, salah satunya adalah penghargaan terhadap lokalitas. Dan ini yang akan nanti kita hubungkan dengan bagaimana kita merayakan Ramadan ini dengan kreativitas kita sebagai orang Indonesia, Muslim Indonesia. Yang pertama, bahwa penghargaan pada nilai-nilai lokal juga terwujud dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Satu contoh saja, termasuk yang tadi dibacakan oleh qari kita, adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Di situ Allah menggunakan kata-kata al-khair dan al-ma'ruf. Kita sebagai umat Islam biasanya meyakini bahwa segala bentuk kata yang sinonim atau mustarak di dalam Al-Quran itu pasti memiliki perbendaharaan makna yang sangat kaya, dan di situ pasti ada perbedaan. Kalau dalam terjemahan Al-Quran, al-khair dan al-ma'ruf biasa kita maknai, biasa kita artikan dengan kebaikan saja, ya. Tetapi kita tidak atau belum mendalaminya sebagai sebuah makna yang khusus antara al-khair dan al-ma'ruf. Jadi kalau dalam Al-Quran ada kata-kata yang mustarak, ada kata-kata yang sinonim, yakinlah bahwa ada perbedaan makna di situ sekecil apapun. Nah, al-khair diartikan kebaikan yang sifatnya universal, sementara al-ma'ruf adalah kebaikan yang sifatnya lokal. Disebut universal kalau semua orang meyakini, semua orang punya prinsip atau anggapan yang sama bahwa sebuah perbuatan itu baik dan semua orang akan mengatakan itu baik. Saya sering ngasih contoh, berbakti pada orang tua itu khair, kebaikan. Dimanapun kita, siapapun kita, dari suku manapun, dari bangsa manapun, akan selalu menganggap berbakti pada orang tua itu baik. Tidak ada suku manapun, orang manapun di dunia ini yang menganggap tidak baik berbakti pada orang tua. Tapi bagaimana kita berbakti pada orang tua? Teknik-teknik yang kita pakai untuk berbakti pada orang tua, cara-cara berbakti pada orang tua, itulah yang disebut dengan ma'ruf. Jadi kalau kita bandingkan, misalnya kita di Indonesia akan merasa tidak sopan kalau memanggil, menyapa orang tua kita dengan sapaan kata ganti orang kedua. Anda, engkau, kau, ente, atau bro misalnya. Itu tidak kita lakukan di Indonesia, ya. Itu kita anggap sebagai bentuk kesopanan kita, bentuk kebaktian kita pada orang tua. Tetapi kita tidak bisa menganggap bahwa orang Inggris di sana yang menggunakan bahasa Inggris itu tidak sopan pada orang tuanya hanya karena menyapa orang tuanya ketika menanya kabarnya dengan how are you misalnya. Di situ digunakan kata you, kata ganti orang kedua. Nanti kita terjemahkan ke bahasa Indonesia juga tidak bisa langsung diartikan secara tekstual, ya, harus dengan tambahan-tambahan nilai yang ada di Indonesia. Jadi menyapa orang tua dengan kata-kata Anda atau bukan, ya, itu adalah ma'ruf, sesuatu yang bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lain.
Bisa juga perbedaannya terjadi antara satu waktu dengan waktu lainnya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sering nonton Sidul Anak Sekolahan. Ya. Di situ kadang-kadang antara orang tua dan anaknya berbicara, menyapa. Orang Betawi itu dulu ya, tahun-tahun 30-an, 40-an masih bertegur sapa dengan orang tuanya dengan lubua-lubua. Dan itu biasa. Tetapi semakin hari semakin kesini nggak ada lagi orang Betawi yang menyapa orang tuanya dengan sapaan lubua-lubua. Mengapa? Karena ada perbedaan nilai yang berubah antara waktu lalu dan masa sekarang. Dan itulah yang memang disebut dengan ma'ruf, sesuatu yang sifatnya lokal, hanya disepakati oleh orang tertentu di kawasan tertentu dan di waktu tertentu. Itulah yang kemudian di dalam Al-Quran dikatakan kalau ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua, yang kita lakukan adalah melakukan sesuatu yang ma'ruf. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Itu sama dengan ma'ruf tadi. Ya, itulah juga menjadi alasan mengapa al-urfu atau adat, ya, adat kebiasaan itu dijadikan sebagai salah satu sumber hukum agama. Ya, supaya kita tidak tersesat dalam pengertian bahwa nilai-nilai lokal itu bisa menjadi salah satu sumber hukum agama, dan itulah yang kita lakukan di Indonesia belakangan. Nah, setelah kata al-ma'ruf, padanannya adalah kata-kata al-munkar. Nah, munkar pun demikian, ya, sesuatu yang dianggap buruk di suatu tempat, di tempat lain boleh jadi baik, ya, atau di suatu waktu baik, di suatu waktu, di kali lain buruk. Saya sering sampaikan juga dulu di masa penjajahan, ulama-ulama kita memfatwakan pakai celana panjang, jangankan sholat, sehari-hari saja itu difatwakan haram, tidak boleh. Ya. Artinya celana panjang itu mungkar dulu. Ya. Sekarang hari ini nggak ada lagi ulama yang memfatwakan pakai celana panjang tidak boleh, atau pakai sholat celana panjang itu nggak boleh, nggak ada lagi. Mengapa? Dulu mungkar, sekarang ma'ruf. Ya. Kebalikannya pun demikian. Makanya dalam amar ma'ruf nahi munkar kita dituntut untuk bisa memahami dimanapun kita berada, tempat baru atau bukan tempat baru, kita harus memahami nilai-nilai lokal yang ada di situ. Tidak bisa tiba-tiba langsung suruh ini suruh itu, atau melarang ini melarang itu, nggak bisa, harus belajar dulu. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu di Indonesia yang menyebarkan agama di Indonesia dengan damai. Nah, Bapak Ibu sekalian, hubungannya dengan Ramadan adalah bahwa kita merayakan Ramadan ini dengan sukacita, dengan gegap gempita. Ya, jadi Ramadan itu minimal punya dua aspek penting. Yang pertama, aspek kehambaan kita, aspek ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh puasa, kita puasa. Titik. Ya. Tetapi aspek yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah aspek syiar di dalam agama. Dan itulah yang kita di Indonesia misalnya kita interpretasikan, kita tafsirkan, kita transformasikan dalam berbagai bentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Sebelum Ramadan, ya, kalau Nabi misalnya sejak bulan Rajab misalnya sudah mengingatkan kita tentang datangnya Ramadan yang 2 bulan lagi. Ya. Itu kemudian diinterpretasikan dengan berbagai bentuk kegiatan. Ya. Yang misalnya kita semakin hari semakin banyak yang melakukan tarhib Ramadan atau welcoming Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai cara. Ya, ada yang menyambung silaturahimnya dengan orang yang masih hidup, ya, bertukar hadiah, bertukar makanan, ya. Ada yang juga tetap menyambung silaturahimnya dengan orang yang sudah meninggal, ya, ke kuburan orang tua, keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, ya. Kita menyambung silaturahim dengan mereka dan itu disaksikan oleh orang banyak. Itu syiar agama, ya. Sebelum datang Ramadan, kita bersih-bersih di rumah kita, di masjid kita gotong royong bersih-bersih, ya. Karena masjid akan digunakan banyak di bulan Ramadan. Macam-macam munggahan atau apapun istilahnya di berbagai daerah. Itu kita lakukan dengan sangat
sukacita, ya, tanpa harus ada berpikir bahwa itu bukan bagian dari ajaran agama. Tidak, ya. Al-Quran sudah menegaskan bahwa hal-hal yang sifatnya lokal juga penting kita perhatikan, apalagi yang memang terkait dengan syiar-syiar agama, termasuk Ramadan. Banyak sekali yang kita lakukan. Mungkin tidak semua kita bisa melihat di luar negeri sana, bahkan di negara-negara Islam, ya, antara sholat Isya dan sholat Tarawih ada bacaan Al-Quran seperti yang dibacakan qari-qari kita dengan ceramah agama tausiah seperti ini. Sulit kita temukan di tempat lain. Ya, bukan untuk berkata mereka tidak kreatif, mereka tidak baik, tidak. Tetapi kita pun punya cara yang tidak dilarang oleh agama. Dan itulah yang kita amalkan dengan sebuah kaidah umum, ya, bahwa al-aslu fil asya'i wal a'yan al-ibahatu illa yarida man'un. Segala sesuatu pada dasarnya boleh kita lakukan sampai ada teks yang melarangnya. Nah, baca Quran antara Isya dan Tarawih, jangankan larangan, kita bahkan diperintahkan untuk baca Quran. Cuman dengan menghargai, mengapresiasi qori-qori kita yang sudah juara nasional dan internasional di Masjid Istiqlal ini, ya. Kita kemudian belajar kembali, mendengarkan tausiah, mendengarkan pelajaran, mendengarkan ajaran-ajaran agama dari para kiai dan guru-guru kita. Ya, itu cara-cara kita menghangatkan Ramadan. Itu cara-cara kita dengan sukacita menyemarakkan Ramadan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan itulah yang dimaksud salah satunya dalam prinsip moderasi beragama, yaitu menghargai lokalitas, ya, menghargai nilai-nilai lokal, menghargai tradisi-tradisi yang baik yang tidak dilarang di dalam agama, bahkan diperintahkan oleh agama. Dan itulah yang insya Allah kita lakukan sebagai sesuatu yang ma'ruf, ya, sebagai sesuatu yang baik dan bisa menjadi tradisi baik, ya, sambung menyambung dari generasi dulu sampai generasi akan datang. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.